Musim panas tahun 1518 terasa panjang dan melelahkan bagi warga Strasbourg. Panas datang tanpa jeda, sementara kehidupan sehari-hari tidak memberi banyak ruang untuk bernafas. Beberapa tahun terakhir, panen sering gagal, harga makanan naik, pekerjaan tidak menentu, dan banyak keluarga hidup dengan persediaan yang pas-pasan. Di saat yang sama, penyakit masih sering muncul dan membuat orang hidup dalam kekhawatiran yang tidak pernah benar-benar hilang. Tekanan itu tidak selalu terlihat, tapi terasa di mana-mana. Wajah-wajah lelah di pasar, percakapan yang semakin singkat, dan suasana kota yang terasa tegang. Orang-orang menjalani hari bukan untuk mencari kemajuan, tapi sekadar bertahan. Ketakutan akan kelaparan, kemiskinan, dan masa depan yang tidak pasti membuat banyak orang berada di batas kemampuan mereka, baik secara fisik maupun mental. Di tengah kondisi seperti itu, sebuah kejadian aneh muncul tanpa tanda apapun. Pada bulan Juli, seorang wanita bernama Frau Trovea tiba-tiba keluar ke jalan dan mulai menari. Tidak ada musik, tidak ada keramaian, ia hanya bergerak sendiri di ruang terbuka, seolah mengikuti irama yang tidak didengar orang lain. Orang-orang yang lewat sempat berhenti dan melihat, mengira itu hanya perilaku aneh sesaat. Namun jam demi jam berlalu dan ia tidak berhenti. Saat malam datang, tubuhnya sudah terlihat kelelahan. Gerakannya tidak lagi ringan, napasnya berat, tapi kakinya tetap bergerak. Keesokan harinya, ia masih menari. Hari berikutnya juga sama. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tapi seolah ada dorongan yang tidak bisa ia kendalikan sendiri. Warga mulai merasa heran. Beberapa orang mencoba membujuknya berhenti. Ada yang mengira ia kerasukan, ada yang menganggapnya sakit. Ada juga yang berpikir ia hanya kehilangan akal karena tekanan hidup. Tapi yang membuat situasi terasa berbeda adalah satu hal. Ini bukan tarian orang yang sedang bersenang-senang. Gerakannya terlihat seperti paksaan, seperti tubuh yang terus bergerak meski sudah tidak sanggup. Meski begitu, kota belum panik. Strasbourg sudah terbiasa melihat penderitaan dan perilaku aneh akibat kehidupan yang keras. Banyak yang menganggap ini hanya masalah satu orang, sesuatu yang aneh tapi tidak berbahaya. Namun, di kota yang sudah lama menahan tekanan, satu kejadian kecil seperti ini pelan-pelan mengubah suasana. Orang mulai sering membicarakannya. Ada yang datang hanya untuk melihat. Rasa heran berubah menjadi rasa tidak nyaman. Karena semakin lama, yang terlihat bukan lagi sekedar keanehan, melainkan sesuatu yang terasa tidak wajar. Seolah kota yang sudah lelah itu mulai menunjukkan retaknya. Beberapa hari setelah Frau Trovea mulai menari, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Satu orang lain tiba-tiba ikut menari di jalan. Lalu satu lagi. Awalnya hanya 2 atau 3 orang, dan warga masih menganggapnya kebetulan atau sekadar ikut-ikutan. Tapi dalam waktu singkat, jumlahnya terus bertambah. Yang membuat situasi terasa tidak masuk akal adalah cara mereka menari. Tidak ada musik, tidak ada pertunjukan, dan tidak ada suasana pesta. Mereka bergerak dengan wajah tegang, nafas berat, dan tubuh yang terlihat dipaksa terus bergerak. Banyak di antara mereka sebenarnya ingin berhenti, tapi tidak bisa. Kaki mereka terus melangkah, berputar dan menghentak, seolah tubuh mereka berjalan sendiri tanpa kendali. Dalam hitungan minggu, jumlah penari meningkat dari puluhan menjadi ratusan orang. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi pedagang dan pejalan kaki, kini dipenuhi orang-orang yang menari tanpa henti. Beberapa menari dari pagi sampai malam. Ada yang bertahan berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu meski tubuh mereka sudah kelelahan. Akibatnya mulai terlihat dengan jelas. Kaki bengkak dan berdarah, otot kram, tubuh dehidrasi, dan banyak yang jatuh pingsan di tengah jalan. Beberapa mengalami serangan jantung atau stroke karena kelelahan ekstrim. Ada juga yang meninggal setelah tubuhnya benar-benar tidak sanggup lagi menahan tekanan. Keluarga mereka berusaha menghentikan pra api. Ada yang memeluk dan menahan, ada yang mengikat, ada yang membawa pulang paksa. Tapi seringkali, begitu dilepaskan, mereka kembali menari. Seolah ada dorongan dari dalam diri yang tidak bisa mereka lawan. Suasana kota mulai berubah. Rasa heran berganti menjadi kecemasan. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah ini penyakit fisik, kutukan, atau sesuatu yang lebih buruk. Setiap hari jumlah penari bertambah dan tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi berikutnya. Strasbourg yang sebelumnya hanya lelah, kini mulai merasa takut karena yang terjadi bukan lagi kejadian aneh pada beberapa orang, melainkan sesuatu yang menyebar tanpa pola dan tanpa penjelasan. Memasuki minggu-minggu berikutnya, situasi di Strasbourg berubah menjadi semakin kacau.
Jumlah penari terus bertambah dan hampir di setiap sudut kota terlihat orang bergerak tanpa henti. Jalan utama, pasar, bahkan area dekat rumah ibadah dipenuhi tubuh-tubuh yang kelelahan namun tetap menari. Kota yang biasanya sibuk dengan aktivitas perdagangan kini terasa seperti tempat yang kehilangan kendali. Aktivitas harian mulai terganggu. Pedagang kesulitan membuka lapak, warga takut keluar rumah terlalu lama, dan banyak keluarga hanya fokus menjaga anggotanya agar tidak ikut terdampak. Orang-orang berjalan dengan perasaan was-was karena tidak ada yang tahu siapa yang akan tiba-tiba mulai menari berikutnya. Rumah sakit dan tempat perawatan menjadi kewalahan. Mereka harus menangani orang-orang dengan luka di kaki, dehidrasi berat, kelelahan ekstrim, hingga gangguan jantung. Beberapa pasien baru saja ditangani, tapi tak lama kemudian kembali menari begitu tubuhnya sedikit pulih. Para tabib dan tenaga medis mulai kebingungan karena kondisi ini tidak seperti penyakit biasa. Ketakutan mulai menyebar di tengah masyarakat. Banyak warga percaya bahwa ini adalah kutukan atau hukuman dari kekuatan yang tidak terlihat. Ada yang menganggapnya wabah misterius, ada juga yang takut ini akan menular hanya dengan melihat atau berada di dekat para penari. Rasa cemas itu pelan-pelan menyelimuti seluruh kota. Pemerintah kota akhirnya turun tangan. Para pejabat memanggil dokter, tabib, dan tokoh agama untuk mencari penjelasan. Mereka mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini penyakit fisik, gangguan pikiran, atau sesuatu yang bersifat spiritual? Namun semakin lama mereka mencari jawaban, semakin jelas bahwa Strasbourg sedang menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suasana yang awalnya hanya terasa aneh, kini berubah menjadi menakutkan. Bukan hanya karena banyaknya orang yang menari tanpa kendali, tapi juga karena seluruh kota mulai merasakan hal yang sama. Ketidakpastian, ketakutan, dan perasaan bahwa keadaan bisa menjadi lebih buruk kapan saja. Di tengah kebingungan yang semakin besar, para dokter akhirnya mengemukakan sebuah teori yang saat itu dianggap masuk akal. Mereka percaya para penari mengalami kondisi yang disebut darah panas. Menurut pemahaman medis pada masa itu, tubuh yang terlalu panas atau terlalu penuh energi harus dibiarkan mengeluarkannya. Cara terbaik, kata mereka, bukan menghentikan tarian, tapi membiarkannya sampai tubuh benar-benar lelah dan kembali normal. Pemerintah kota menerima saran itu. Alih-alih membatasi atau mengisolasi para penari, mereka justru menyiapkan tempat khusus agar mereka bisa terus bergerak. Panggung-panggung dibangun di beberapa titik kota, dan ruang terbuka disiapkan untuk menampung mereka yang tidak bisa berhenti menari. Agar prosesnya berjalan lebih teratur, kota bahkan memanggil musisi dan penari profesional. Musik dimainkan sepanjang hari dengan harapan para penderita bisa menari sampai energinya habis dan kondisi mereka membaik. Awalnya, keputusan ini terlihat seperti bentuk kepedulian dan usaha serius untuk mengatasi masalah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Musik dan panggung membuat suasana semakin merangsang orang lain untuk ikut bergerak. Orang yang sebelumnya hanya menonton mulai terbawa, lalu ikut menari tanpa sadar. Jumlah penari terus bertambah, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kelelahan, cedera, dan kematian pun meningkat. Beberapa orang roboh di tengah keramaian, sementara yang lain tetap bergerak dengan tubuh yang hampir tidak sanggup berdiri. Kota yang tadinya coba mengendalikan keadaan, kini justru tanpa sadar memperbesar krisis yang terjadi. Pada titik itu, Strasbourg benar-benar kehilangan kendali. Apa yang dimulai sebagai kejadian aneh, kini berubah menjadi bencana sosial. Jalanan penuh dengan tubuh yang bergerak tanpa henti, suara musik bercampur dengan teriakan dan kepanikan, dan tidak ada lagi yang yakin apakah keadaan ini bisa dihentikan. Ketika keadaan semakin memburuk dan jumlah korban terus bertambah, para pemimpin kota akhirnya menyadari bahwa pendekatan sebelumnya justru memperparah situasi. Musik dihentikan, panggung dibongkar, dan keramaian mulai dibatasi. Kali ini mereka memilih cara yang berbeda. Para penari tidak lagi dibiarkan di jalanan, tapi dipisahkan dari keramaian dan dibawa ke tempat yang lebih tenang. Sebagian dari mereka dibawa ke tempat ibadah di luar kota. Di sana, mereka diminta beristirahat, berdoa, dan dijauhkan dari keramaian dan rangsangan yang bisa memicu gerakan mereka. Pelan-pelan, tanpa musik, tanpa penonton, dan tanpa tekanan sosial, kondisi para penari mulai membaik. Gerakan mereka berkurang, tubuh mereka mulai pulih, dan satu persatu akhirnya bisa berhenti. Beberapa minggu kemudian, fenomena itu mereda. Tidak ada pengumuman resmi tentang penyebabnya. Tidak ada kesimpulan yang benar-benar pasti. Warga hanya tahu bahwa kejadian aneh yang sempat membuat kota mereka lumpuh itu akhirnya berlalu, meninggalkan kebingungan dan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Beberapa abad kemudian, para peneliti mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di Strasbourg pada tahun 1518. Salah satu penjelasan yang paling kuat adalah histeria massal,
yaitu kondisi ketika tekanan psikologis yang dialami bersama bisa memengaruhi tubuh secara nyata. Dalam situasi hidup yang berat, penuh stres, ketakutan, dan kelelahan yang terus-menerus, tubuh manusia bisa bereaksi dengan cara yang tidak biasa, bahkan sampai kehilangan kendali. Ada juga teori lain, seperti kemungkinan racun jamur ergot yang tumbuh pada gandum, yang bisa memengaruhi sistem syaraf. Namun, banyak ahli menilai bahwa tekanan mental kolektif akibat kemiskinan, penyakit, kelaparan, dan ketakutan yang terus-menerus lebih masuk akal untuk menjelaskan bagaimana begitu banyak orang bisa mengalami hal yang sama dalam waktu bersamaan. Kisah ini meninggalkan pelajaran yang menarik bagi manusia. Pikiran dan emosi ternyata memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap tubuh. Ketakutan bisa menular, tekanan bisa menyebar, dan dalam kondisi tertentu, respon satu orang bisa memicu reaksi banyak orang lainnya.